Allah nitipin nih, hei hamba, ini buat kamu ya, jabatan, harta, posisi, lain-lain semua ya. Bukan buat kamu nih, titipan, buat nyari tahu kamu tambah baik atau tambah rusak. Ternyata tambah rusak, jadi tambah jauh dari Allah. Diambil. Apa karena Allah benci? Enggak. Ibarat anak kecil makan permen terus sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih minta permen, diambil gak permennya sama si mama? Karena benci atau karena sayang? Sayang. Diambil karena kita gagal dengan titipan tersebut. Tapi pas diambil, kitanya yang itu kan harta saya, itu tabungan saya 20 tahun kok, itu karir yang saya rintis 20 tahun. Di aku sih. Sedangkan yuk, semakin kita ngejar apapun itu, gitulah. Punya 1 miliar pertama, pasti pengen 1 miliar kedua. Siapa di sini yang dulu pas baru lulus kuliah berkata, saya mah yang penting punya kerjaan lah, nggak UMR juga nggak apa-apa. Ada, saya sendiri gitu soalnya. Setelah setahun kerja, baru beda omongannya. Kalau tahun depan gaji saya nggak UMR, saya resign aja. Akhirnya tahun depan UMR. Kalau tahun depan saya nggak naik jadi manajer, saya mendingan pindah aja. Naik terus kan, mau sampai kapan? Mau nyampe direktur, mau sampai istrinya 17 juga tetap aja masih ya. Tapi justru karena Allah tahu kalian pengen bahagia, dan justru cara bahagia itu justru dengan ya itulah Islam. Aslama yuslimu, udah lepas berserah di hati itu, udah gak ada apa-apa lagi yang nempel kecuali cuma Allah. Ketika udah kayak gitu, ya udah dia kehilangan alasan untuk bersedih. Gak ada lagi yang dikejar. Dijahatin dia yang rugi, kan dia yang zolim, masa saya yang dihukum. Tapi kalau keluarnya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kamu udah tolong dia malah jahat, kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Gak apa-apa. Jadi kayak nggak nemu alasan bahkan untuk marah, untuk ngambek. Dan itu salah satu jawaban yang kami temuin ketika hijrah, jadi bahwa tauhid itu bisa buat orang jadi sebaik-baiknya tanpa alasan, bahagianya juga tanpa alasan. Iya, kalau bicaranya semua agama ngajarin kebaikan, iya saya sepakat. Tapi berbuat baiknya kan apa dulu? Ada yang berbuat baiknya biar dibaikin, ada yang gak berbuat jahat supaya gak dijahatin orang lain. Mereka nyebutnya karma. Nah, dalam Islam enggak. Tolongin orang, Allah suka. Tetap berbuat jahat, baik kepada orang yang jahat, karena Allah aja ini, bukan saya ini. Tapi kan kamu jadi korban, gak rugi. Saya ke surga pengen, Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Masa saya yang pengen ke surga, dosanya gak cuma 1? Kalau sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, mau ke surga dengan cara apa? Ditolong, ada yang nyebelin, ya rugi. Gitu aja lah, saya sedia. Pas ya, jam 1, kelewat ya, maafin ya. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz, barangkali ada yang didiskusikan. Boleh saya minum? Izin ya. Ras terkuat di muka bumi, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Yang pertama, foto ya. Ya udah nanti aja. Ya. Kalau tadi gimana cara memupuk agar semuanya tadi ya lillahi ta'ala. Yang pertama, nanti ditolong sama Allah dengan cara ya, walaupun kadang dengan cara kena kepahitan ya. Kita mikirnya gini lah ya. Saya yakinnya gini, suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, demi Allah, kita itu butuh Allah. Yakin? Tapi kan pilihannya 2. Mau datang kepada Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu.
pilih yang mana? Sukarela ya, diseret dengan difitnah teman kantor, dipecat ya. Siapa yang mau ya? Nggak ada yang mau. Tapi kadang memang biasanya lebih mudah ingat Allah pas sudah kayak gitu ya. Atau jawab survei sederhana ini ya. 1, apakah kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya masih yang aku suka, padahal kata siapa yang aku suka itu baik. Bagi anak-anak juga yang terbaik permen dan coklat, nggak mau makan sayur. Pas udah sakit gigi baru nyadar ya. Jadi itu kalau dari sudut pandang akal. Kalau nggak dari sudut pandang akal, nanti Allah jadiin ya. Yang pertama kali mohon maaf ya pacaran, sampai naudzubillah tergelincir kepada perzinahan, apalagi yang sudah menikah, kan suka ada pelajarannya kan? Karena kalau tidak percuma film-film azab itu sekian banyak ya. Coba renungkan, Jepang banyak film porno, Pak. Kenapa? Karena di sana orang pada nggak mau nikah, nikah juga nggak pengen punya anak, jadi banyaknya film bikin anak gitu di sana. Ya. Di Korea banyaknya drama romantis, karena di sana perceraiannya tinggi, jadi nikah tuh dibikin indah banget, Pak. Di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Ya udah ya, sehingga yuk dari situ kita belajar bahwa mau sukarela atau harus diseret dulu ya. Karena nanti kehidupan yang ngajarin. Makanya punten ya, kenapa yang lebih banyak rajin yang ke masjid bapak-bapak atau kakek-kakek daripada anak muda masih umur 16, 17 mentok kan, punya duit, iya, mau main gila, udah gak ada yang mau cewek-ceweknya. Mau apa? Yang halal bahkan keliling dunia, asam urat udah gak mendukung, encok. Sehingga akhirnya karena udah mentok gak bisa ngapa-ngapain, baru akhirnya ya udah deh nyari Allah. Apalagi dulu waktu masih muda udah nyobain semuanya, gak bahagia juga. Cuman kan pertanyaannya, yuk mau sampai kapan? Ya, gimana agar bisa kayak gitu? Ya udah, saya sendiri termasuk yang akhirnya ya dengan cara yang tadi ya, nyobain dulu semuanya, ternyata enggak juga tuh, enggak ini juga, sehingga akhirnya ketika udah diganti, yang dikejarnya bukan yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka, baru kok lebih enak, enggak ada ruginya, bahkan dunia nanti yang datang ngejar-ngejar. Dulu Bang Bok di sana ngejarnya kayak gimana, pengen jadi kaya, pengen jadi bandar judi itu segala macam. Enggak, sekarang malah lebih enak juga. Setelah akhir episode yang tadi selesai, udah akhirnya gantian ujiannya gitu ya. Kami akhirnya jadi guru honorer waktu itu. Gajinya cuma 2,5 juta sebulan. Ya, udah nikah, jelas ya secara matematis ya lepas lah. Tapi alhamdulillah nggak pernah punya utang, bahkan bisa ngutangin orang. Terus dengan gaji segitu pengen ngebangunin rumah buat istri supaya punya rumah ya. Akhirnya dapat orang baik punya tanah, silakan dicicil semampunya. Bulan itu adanya berapa? Cuma 500 ribu sampai kapan? Seumur hidup juga nggak apa-apa, yang penting sampai lunas, nggak dibatas, tanpa pakai bunga ya. Dan setelah akhirnya gaji saya 2,5 juta, gaji istri 2,5 juta, yang pokok ya, yang kalau belum kayak ngajar ngaji privat apa segala lagi macam-macam, atau kerjaan-kerjaan yang lain, atau jualan-jualan, pokoknya kira-kira baru lunas 10 tahun. Ternyata ya udah, dakwahnya diajak
sekarang kita mesti bertarungnya di TikTok katanya. Karena di sana banyak yang ngajak maksiat, jadi harus ada yang ngimbangin. Tapi saya nggak bisa joget-joget, nggak ada yang nyuruh kok joget kok, ya. Ya udah kajian. Akhirnya ya udah, kalau lagi nerima setoran hafalan anak-anak live, ini kayak gini juga lagi sambil live. Dari TikTok ternyata nyambung podcast, Denny Sumargo duluan. Akhirnya dari podcast Islam Itu Indah, Trans TV, akhirnya beberapa acara TV lain dan yang lain-lain. Ya udah, Allah Maha Kaya. Prediksi saya 10 tahun baru lunas, tapi kata Allah 2 bulan lunas, selesai jadi rumahnya. Kalau udah dibukain, padahal tetap setiap kali pengen minta, kok undang kok berapa? Nggak ada, gratis kalau pengajian, nggak ada. Dikasih terserah, itu urusan dia, tapi nggak pernah mau nyebut. Artis udah tetap ada rezekinya, nggak selesai. Sehingga ya Allah dulu, ya akhirnya jadi gini lah ya, perjalanan aja akhirnya nentuin gimana akhirnya biar bisa lillahi ta'ala. Yuk kita dulu sendiri datang ke Allah dengan sukarela aja, atau kita mesti ini dulu baru akhirnya iya ya enakan ngejar Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada kebaikan yang dipetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah apa? Baik, dulu kami dibilang seperti ini. Nikmat yang pertama ada yang namanya nikmat hidup, Pak. Hidup tuh nikmat ya, karena selagi hidup kita bisa beramal, ngumpulin pahala, merasakan cinta, kasih sayang. Cuma masalahnya kalau sekedar hidup, tanaman juga hidup, Pak. Meskipun diinjek-injek namanya rumput ya. Di atas nikmat hidup ada nikmat merdeka. Nah ini dia. Merdeka tuh bebas, Pak. Nanti sholat asar, azan berkumandang asar, ada yang memilih langsung ke masjid sholat, ada yang memilih dia tidur-tiduran aja bahkan pergi maksiat, itu pun tidak langsung ada petir menyambar matiin dia. Itu nikmat merdeka. Dan siapa ya? Nikmat yang ketiga adalah orang yang bisa menggunakan nikmat merdekanya dia gunain untuk taat. Itulah nikmat hidayah. Jadi, iya, semua tidak lepas dari takdir, izin, dan ketentuan Allah, tapi ada kadar kita di situ. Ada keputusan kita, yang itulah nanti yang akan dihisap. Ya. Ya tadi saya bisa memilih untuk misalkan nggak mau datang ke sini, atau Bapak memilih untuk zuhur ini saya nggak mau ke masjid. Atau tadi ketika saya mulai duduk di sini, nggak mau dengerin, misalkan pengen berangkat, misalkan gitu. Ya. Tapi kalau memilihnya kebaikan, saya milih sholat, akan bertemu dengan takdir lain yang dapat kebaikan yang lain. Kalau memilih untuk tidak mau sholat, sengaja ninggalin sholat, akan ketemu dengan takdir lain yang nanti hasilnya seperti apa. Dan itu semua terangkum semua di Lauhul Mahfuz, tapi tidak lepas dari ketentuan Allah. Masalahnya kita nggak tahu nih, ini nyambungnya kemana, ini kemana, tapi yang pasti sudah diberi petunjuknya. Perbuatan baik balasannya kebaikan, ya ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, begitu juga sebaliknya. Sehingga ya petunjuknya dari Allah bisa sampai ke sininya juga dengan pertolongan Allah, tapi itu dia tadi ada kadar kitanya yang akan dihisap. Dimana di situ babnya macam-macam, niat kita juga diperhitungkan, ya. Tujuannya pengen apa diperhitungkan. Sehingga akhirnya saya pengen menjawab sekalian berarti bahwa kalau segalanya Allah yang nentuin, berarti buat apa kita ikhtiar? Sekadang nanya gitu. Pedagang nih, kalau misalkan yang nentuin orang itu mau beli atau enggak adalah Allah, ngapain saya nawarin dagangan saya? Dokter, kalau yang nentuin orang itu sembuh atau tidak adalah Allah, ngapain dokter tengah malam ke UGD? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter.
Pasiennya separah apapun kata Allah sembuh, nggak dipegang dokter juga sembuh kok. Pasien yang nggak sakit kata Allah harus mati. Ya. Terus buat apa dokter ikhtiar? Buat apa kita tetap nyari duit ini pada datang ke sini kerja? Kita ikhtiar agar jadi amal soleh. Kumpulin amal. Biar lebih mudah saya izin pakai contoh. Bayangin seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi nggak ada satu pun yang jadi amal. Meninggal bawa apa berarti? Nggak bawa bekal. Capek doang di dunia, bak-bak. Iya, di dunia duitnya dapat, jabatannya dapat, tapi nggak ada satupun perbuatan ucapan kita yang jadi amal. Meninggal udah mah pada nggak dibawa, nggak jadi bekal. Jadi apa berarti capek? Atau ada orang yang seumur hidup doanya lebih sering nggak dikabul, tapi setiap berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal dia tuh yang paling banyak bekalnya, meskipun di dunia dia yang dihujat, dicaci, difitnah. Sehingga akhirnya kalau udah tujuannya kayak gitu, ya udah, jadi selalu untuk dakwah. Orang jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, niat bener, tetap jadi pahala. Kerja datang ke sini, niatnya pengen jadi amal soleh, gajinya tepat waktu, disyukuri, alhamdulillah jadi pahala. Dia tidak tepat waktu, tetap jadi pahala. Kan dari awal niatnya pengen nyari amal. Kepahitannya gara-gara nggak digaji, jadi penggugur dosa. Kepahitan kan ujungnya cuma dua, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Jadi kayak nggak pernah ketemu rugi gitu. Makanya lihat orang yang sudah paham ini dan bener-bener udah Allah doang di hati, kayak nggak pernah ngambek, nggak pernah marah. Bukan berarti setelah dekat sama Allah masalah hidupnya hilang ya, enggak. Selagi hidup pasti akan ada masalah. Tapi sudut pandangnya yang berubah. Dulu hidupnya ditanya apa yang aku suka, sekarang yang ditanya apa yang Allah suka. Sekarang dulu bertanya apakah aku sudah bahagia, sekarang yang dia tanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Jadi hidupnya masalah tetap ada, bahkan bisa jadi lebih berat. Tapi kan yang berbeda sudut pandangnya aja udah. Ketika udah sudut pandangnya dikejar Tuhan Allah nggak nemu, kapan rugi? Dia masih bisa marah nggak kok? Bisa, bukan berarti emosinya sudah mati, bisa. Tapi dulu marah ketika dirinya dihina, sekarang dia marah ketika Allah dan Rasulnya yang dihina. Dirinya dihina nggak apa-apa. Hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu kalau saya sendirian saya ngapain aja. Orang kan cuma tahu sedikit. Jadi dia memilih untuk tidak marah. Ya. Apa dia nggak bisa kesel, nggak bisa kecewa? Bisa. Tapi kecewanya bukan ketika dijahatin atau dikhianatin orang. Kecewanya ketika, ya Allah kemarin bisa tahajud, kenapa hari ini saya nggak bisa tahajud? Kecewa tuh sama diri sendiri. Tetap bisa kecewa atau bisa sedih. Cuman kita mau milih, mau sedih karena hal receh yang pasti kita tinggalkan, atau untuk sesuatu yang lebih berharga Allah dan ridhonya. Jadi ya sudah, itu aja ya. Jadi yang penting ngumpulin amal, karena nanti amal itu yang jadi bekal kita, dan amalan itu juga yang akan dihisab meskipun tidak keluar dari ketentuan Allah. Itu yang kami pahami. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, dan kami mohon juga kepadamu selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, menangkan mereka dari kezaliman Zionis Israel laknatullah ya Allah, dan jadikan saudara-saudara kami yang harus wafat di sana jadikan
syahid dan husnul khatimah ya Allah. Terima amal soleh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang kau ridhai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.